When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bapak. Ya maaf mengganggu waktunya Bu ya. Iya Pak, nggak apa-apa. Kebetulan saya ini ada tugas untuk mengobservasi rekan sejawat dalam kegiatan calon guru penggerak ini. Kebetulan dalam modul 2.3 ini ada aksi nyata ya untuk melakukan observasi terhadap pembelajaran dari rekan sejawat. Untuk itu saya menunjuk Ibu untuk melakukan kerjasama dengan tugas ini. Kira-kira bagaimana? Ya nggak apa-apa Pak. Nanti dalam pembelajaran yang akan Ibu laksanakan ini ya, yang akan Ibu sampaikan ketika pembelajaran kira-kira karya apa Bu? KD yang akan saya bahas nanti di kelas yaitu menjelaskan perkalian yang melibatkan bilangan caca dengan hasil kali dalam kehidupan sehari-hari. Dengan indikatornya yaitu melakukan perhitungan perkalian dengan penjumlahan berulang. Jadi KD yang akan Ibu ajarkan adalah tentang perhitungan perkalian ya Pak. Mudah-mudahan nanti kegiatan pembelajaran yang Ibu laksanakan bisa sesuai Bu ya. Kemudian dari KD tersebut Bu atau indikator tersebut tujuan yang akan Ibu capai dalam pembelajaran nanti apa? Siswa dapat melakukan perhitungan perkalian dengan penjumlahan berulang dengan tepat dan sesuai dengan konsep perkalian itu sendiri. Nah, ketika menyampaikan materi tentang perkalian ya sesuai dengan KD tadi, metode yang digunakan itu apa Bu? Sehingga apa tujuan dari pembelajaran Ibu tersebut bisa tercapai? Saya menggunakan model kooperatif learning tipe TGT. Mudah-mudahan dengan metode ini diharapkan cocok untuk penerapan konsep perkalian ke siswa. Siswa di kelas dasar. Jadi ketika pembelajaran nanti Ibu akan menggunakan metode kooperatif ya. Iya, kooperatif learning tipe TGT. Jadi mudah-mudahan metode tersebut ya bisa sesuai dengan karakter siswa masing-masing. Kemudian ketika pembelajaran kan kita tidak mungkin hanya menggunakan buku saja ya, atau menggunakan RPP saja. Kemudian apa alat-alat yang akan Ibu gunakan atau media-media apa saja yang Ibu gunakan dalam pembelajaran nanti? Media yang saya gunakan dalam nanti yang akan saya kerjakan di kelas yaitu PowerPoint, gambar dan berupa LKPD untuk mempermudah siswa dalam penerapannya. pekerjaannya Bu. Iya. Nah dari PowerPoint, LKPD, kemudian gambar-gambar yang berhubungan dengan perkalian Bu ya. Mungkin di sini ada beberapa tahapan yang dilaksanakan dalam pembelajaran nanti ya. Kemudian tahapan apa saja yang akan Ibu laksanakan nanti? Tahapan itu ada 5 tahap. Yang satu menyampaikan tujuan serta memotivasi siswa. Yang keduanya mengorganisasikan peserta didik. Yang ketiganya menyajikan informasi. Keempat membimbing kegiatan belajar kelompok dan yang kelimanya evaluasi. Itu Pak tahapan yang akan ada 5 tahapan ya. Dari tahapan awal yang pertama menyampaikan tujuan sampai tahapan akhir ya Bu ya. Tentang evaluasi dalam pembelajaran. Mudah-mudahan dari tahapan tersebut ya bisa terlaksana semuanya nanti dalam pembelajarannya ya. Kemudian selanjutnya Bu, kemudian ada nggak persiapan yang Ibu lakukan dalam bentuk tulisan atau apa saja untuk mendukung pembelajaran nanti? Kalau dalam bentuk tulisan mungkin saya membuat rangkuman materi dan menyiapkan LKPD-nya untuk siswa nanti dikerjakan. Jadi bikin rangkuman materi dulu ya, dipersiapkan supaya siswa itu mudah untuk menghafal ya, untuk menyampaikan kepada siswa tersebut bisa cepat dicerna oleh siswa. Kemudian Bu, ini materi dalam perkalian tersebut mungkin ada materi yang dianggap sulit menurut Ibu ya, sebelum pembelajaran ini materinya sulit ya untuk siswa untuk dicerna. Ada nggak materi yang dianggap Ibu sulit untuk dipahami oleh siswa? Materi yang sulitnya sepertinya penerapan dalam soal cerita matematika. Kadang siswa itu belum bisa kalau dalam bentuk soal cerita itu belum tentu bisa menerapkan dalam penyelesaiannya gitu. Jadi hanya terpaut
konsepnya aja gitu. Mudah-mudahan nanti penerapan dalam soal ceritanya siswa bisa mengerjakan dengan baik. Jadi yang paling sulit menurut Ibu adalah penerapan perkalian ini ya oleh siswanya dalam kehidupan sehari-hari ya Bu ya. Iya. Kemudian gunanya perkalian dalam kehidupan itu misalkan siswa diterapkan dalam kehidupan misalkan berdagang atau apa aktivitas sehari-hari ya Bu ya. Itu sangat sulit sekali bagi siswa dalam menerapkannya. Itu yang Ibu menurut Ibu sulit bagi siswa. Kemudian dan setelah siswa belajar perkalian, kemudian konsep-konsep perkalian, kemudian penerapan dalam kehidupan sehari-hari, lalu kemampuan apa, kompetensi apa yang dimiliki oleh siswa ketika sudah belajar perkalian ini? Yang pertama, kompetensinya yaitu siswa dapat memahami konsep perkalian yang terlebih dahulu. Yang kedua, dapat kalau sudah konsepnya paham, lalu siswa dapat menerapkannya dalam soal dan kehidupan sehari-hari. Gitu. Tadi saya dengar kan ada materi yang dianggap sulit menurut Ibu ya bagi siswa untuk dipahami. Kemudian dari materi tersebut ya perkalian tersebut apa yang perlu mendapat perhatian khusus gitu dari pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Materi khususnya yang harus ditekankan yaitu konsep perkaliannya itu yang dengan penjumlahan berulang jangan sampai tertukar gitu. Konsep A kali B itu jadi B-nya diulang berapa kali sesuai dengan A-nya gitu. Jangan sampai tertukar konsepnya. Dengan penjumlahan gitu. Iya. Berarti yang ditekankan oleh Ibu ini adalah dasar perkaliannya Bu ya. Sehingga dasar. Anak itu bukan bisa ya, berarti paham. Ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Mudah-mudahan besok kita bisa ketemu lagi untuk melakukan observasi ya. Apa yang kita rencanakan hari ini besok bisa terlaksana. Terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum. Hari ini sangat semangat ya. Sekarang Ibu akan mengingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan, terutama menggunakan masker. Pada saat pembelajaran maskernya jangan dibuka. Nah, tadi sudah mencuci tangan kan? Sudah. Dan satu lagi menjaga protokol kesehatannya yaitu menjaga jarak. Duduknya jangan berdekatan. Coba kalian perhatikan teman-temannya, apakah semuanya hadir? Hadir. Sekarang Ibu akan cek kehadirannya ya. Apa Rizkila? Hadir Bu. Alif Sidan Permana? Hadir Bu. Arya Saputra? Hadir Bu. Esa Mahendra? Hadir Bu. Berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin doa pada pembelajaran hari ini? Saya Bu. Ya, silakan Anda Daya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya berdoa dimulai. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Ya, Bu. Siapkan alat tulisnya, duduk dengan rapi dan fokus ke depan. Sudah siap? Ya. Duduk siap. Nah, untuk menambah semangat, sekarang kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya berdiri ya.
tentang pasar kelas. Dalam kegiatan pasar kelas tersebut ada apa aja? Ada pedagang, ada pembeli. Nah, pedagang itu apa ya? Orang yang menawarkan dagangannya. Kalau pembeli, dagangan yang ditawarkan oleh para pedagang. Nah, tadi ada pedagang dan ada pembeli. Nah, alat untuk membayar dagangannya itu apa ya? Uang. Nah, uang. Yang sudah tahu uang itu seperti apa aja? Nih, ada uang, gambar uang. Ada uang logam ini ya. Ada uang kertas. Nah, uang logam kalian tahu nggak ini berapa ya? Ini 1.000. Ya, terus ini 500. Kalau ini uang kertas berapa? 1.000. Semuanya sudah mengenal ya uangnya, karena kalian sudah sering menggunakannya, menggunakan untuk beli apa? Beli jajanan ke warung ya. Nah, sekarang pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tema 3, subtema 3, tugasku sebagai umat beragama. Ya. Adapun tujuan pembelajarannya, 1. Setelah menyimak tayangan gambar dan teks budaya tolong-menolong pada tayangan slide PowerPoint, peserta didik mampu menganalisis kosakata yang berkaitan dengan kehidupan budaya tolong-menolong dengan tepat. 2. Melalui tabel permainan kosakata yang disajikan guru, peserta didik dapat menemukan makna kosakata yang berkaitan dengan kehidupan budaya tolong-menolong dengan benar. 3. Setelah kegiatan mengamati gambar yang ada pada PowerPoint, peserta didik dapat membuat sebuah cerita tentang budaya tolong-menolong dengan benar. Kemudian, tujuan pembelajaran keempat, setelah menyimak tayangan video, peserta didik dapat menentukan nilai dan kesetaraan kelompok pecahan mata uang dengan benar. Yang kelima, setelah mengamati gambar yang ada pada PowerPoint, peserta didik dapat menguraikan nilai kelompok pecahan mata uang dengan benar. Dan yang terakhir, tujuan pembelajarannya yaitu dengan menyimak tayangan PowerPoint, peserta didik dapat mendemonstrasikan nilai tukar kelompok pecahan uang lain yang setara dengan tepat. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini. Nah, sekarang coba kalian lihat ke depan. Ada gambar apa ya? Ada gambar banjir. Nih. Apakah kalian pernah melihat berita sesuai gambar di atas yang tadi peristiwa banjir? Pernah tidak? Pernah melihatnya? Ada yang pernah mengalami rumahnya kebanjiran? Belum. Alhamdulillah ya. Jangan sampai rumah kita kebanjiran. Bagaimana perasaan kalian jika kalian mengalami hal tersebut? Bagaimana perasaan kalian jika kalian yang mengalami kebanjiran? Sedih nggak? Sedih, nangis ya. Nah, ini kan gambar banjirnya ya. Tuh, rumahnya terendam, tuh badannya kebasahan ya. Tuh. Ya. Nah, sekarang pada pembelajaran hari ini, Ibu akan membagi kelompok. Kalian akan Ibu bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Nah, nanti kelompoknya Ibu itu dari yang 1, 2, 3. Kalau kelompok 1 nanti bergabung dengan nomor 1, kalau nomor 2 bergabung dengan nomor 2, dan 3 kelompoknya bergabung dengan nomor 3. 1, 2,
Nah, sekarang pindah tempat duduknya sesuai dengan kelompok masing-masing. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di tengah, dan kelompok 3 ada di sebelah. Sudah duduk di kelompok masing-masing? Sudah. Duduk siap. Supaya tambah semangat, tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Sekarang kita sudah semangat, Ibu akan membagikan lembar kerjanya. Coba sekarang lihat ke depan, ada tayangan sendiri ya. Ada yang mau membacakan? Budaya. Hari ini Siti belajar dengan cerdas. Siti bersama teman-teman berdoa dan memberi salam kepada ibu guru. Ibu guru menyampaikan pengumuman. Pengumuman itu berisi berita tentang banjir di lingkungan sekolah. Seluruh siswa ikut membantu mereka mengumpulkan uang sumbangan. Sumbangan dari siswa dikumpulkan setiap kelas. Kemudian dari setiap kelas dibuka untuk disalurkan seluruh siswa. Saya senang dapat membantu korban banjir. Sudah ya. Cerita teks tersebut tentang apa? Budaya tolong menolong. Budaya tolong menolong. Nah, di dalam teks cerita tersebut ada kosakata yang berkaitan dengan budaya tolong menolong. Nah, sekarang tadi kan Ibu sudah membagikan LKPD-nya. Dibuka LKPD-nya. Coba lihat LKPD 1. Nih, ada tabel permainan kosakata, ada tidak? Ada. Nah, di dalam tabel permainan kosakata tersebut ada kosakata mengenai budaya tolong menolongi. Ada warna yang ditandai warna kuning. Huruf apa ini? Huruf B, huruf A, huruf M, huruf J, huruf I, dan huruf N. Nah, kosakatanya dinamakan banjir. Nanti dimasukkan di dalam LKPD 1. Ada tidak? Ada. Coba lihat LKPD-nya. Ada LKPD-nya ini kata banjir ya. Nih, ada kata banjir. Nanti kalian masukkan di kolom ini. 1, 2, 3, 4, 5. Arti kata banjir itu apa? Nah, di sini sudah ada maknanya apa? Makna banjirnya. Coba lihat. Nih, tadi di tabel kosakata itu masukkan kata banjir itu apa sih banjir? Ibu kasih
Silakan kerjakan. Silakan kerjakan.
bebas mau logam atau mau kertas, silakan. Jumlahnya harus Rp3.000. Coba Rp3.000, ayo tempelkan. Ayo kerja sama semuanya. Tempelkan. Sudah semuanya? Sudah? Ayo perlihatkan, masing-masing kelompok perlihatkan. Perlihatkan. Nah, kelompok 1 perlihatkan. Itu tempelannya. Oh, ya toh. Nah, kelompok 2 sudah? Coba perlihatkan kelompok 2. Kelompok 2, uang logamnya berapa aja yang digunakan? 4. Uang berapa aja? Uang Rp500. Berapa uang? 4. Kalau 4 berarti Rp2.000 ditambah 1.000. Jadi jumlahnya 3.000. Kalau kelompok 3, 1 lembar uang 2.000 dan 1 koin logam uang 1.000. Jumlahnya berapa? 3.000. Kalau kelompok 1, coba lihat kelompok 1. Sama menggunakan uang 2.000. 1 lembar uang 2.000 ya, uang kertas ditambah 1 uang logam Rp1.000. Jumlahnya sama tidak semuanya? Sama. Kalian paham tidak tentang udah, berarti kalian sudah paham ya. Sekarang kerjakan LKPD 3 dan LKPD 4 mengenai kesetaraan pecahan mata uang. Coba buka LKPD-nya. Ya. Perhatikan petunjuknya. Ya, silakan. Ayo. Silakan kerjakan LKPD-nya. Ada? Ya. Silakan kerjakan. Ya. LKPD 3 dan LKPD 4. Coba lihat LKPD-nya, kerjakan dan hitung ya. LKPD 3 dan LKPD 4. Tulisan. Ya, tuliskan ya.
melaksanakan pembelajaran di kelas ya, saya perhatikan bagus sekali itu Bu ya, kegiatan pembelajarannya ya. Dan di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan berkaitan dengan apa yang Ibu lakukan tadi di kelas ya. Mudah-mudahan ini bisa sharing ya antara Ibu dengan saya ya. Yang pertama Bu, ini bagaimana kesan Ibu ya ketika setelah pembelajaran tadi? Alhamdulillah pada pelaksanaan pembelajaran yang sudah dilaksanakan tadi, melihat siswa itu sangat antusias, sangat senang dalam kegiatan pembelajaran. Karena ada hal-hal baru yang mereka pelajari, yang mereka ingin ketahui, sehingga mereka sangat tertarik. Karena mungkin di kelas 1 itu siswa belajarnya hanya menghitung penjumlahan dan pengurangan, yang sekarang menambah lagi dengan adanya perkalian. Ibu sangat senang sekali Ya. ya, karena sudah selesai pembelajaran, kita gembira, senang karena melihat siswa antusias dalam Ya. pembelajaran yang kita lakukan. Kemudian dari kegiatan tadi Bu, yang di sini kan mungkin ada yang kurang, ada yang lebih, atau istilahnya atau yang memuaskan Ibu atau istilahnya kurang memuaskan dalam pembelajaran Ibu, ada nggak? Kalau ada yang memuaskannya, sebagian besar siswa itu memahami konsep perkaliannya, yaitu penjumlahan berulang, dibuktikan dengan nilai beberapa siswa yang dapat mengerjakan latihan soal itu dengan tepat. Dengan tepat ya. Itu yang merasa ya, kepuasan bagi seorang guru ya Bu ya. sebagian besar, Iya. walaupun masih ada yang belum memahami. Berarti kepuasan Ibu ini ketika melihat siswa ini paham terhadap materi apa yang kita sampaikan Bu ya. Nah, kalau kurang puasnya dan apa Bu? Kurang puasnya itu ada sebagian gitu, siswa yang belum memahami walaupun sudah berulang dikasih latihan soal. Ini kan ada siswa itu kan bervariasi Bu ya. Kurang puasnya hati kita ketika melihat siswa masih belum paham 100% ya apa yang kita sampaikan. Kemudian Bu, ini bagaimana tercapaian kompetensi siswa kira-kira berapa persen Bu? Ketika kita pembelajaran ini kita ukur ketika sudah penilaian akhir pembelajaran kan sudah diketahui ya kemampuan siswa tersebut. Kira-kira persentasenya berapa Bu? Kompetensi siswa dalam konsep perkalian ini, kalau dilihat dari nilai yang sudah tadi saya nilai gitu ya, mencapai 80% dari target yang sudah ditetapkan. Ya, walaupun sebagian besar sudah bisa dan memahami dan konsep perkalian itu sendiri. Bagus Bu, kalau sudah melihat kelebihan dari KKM kan itu intinya pembelajaran kita sudah berhasil ya. Sudah melihat nilai siswa itu lebih bagus ya. Ketika siswa paham terhadap materi berarti kita sudah berhasil dalam pembelajaran. Kemudian Bu, dari pembelajaran tadi Bu ya, ada kesulitan siswa yang ketika pembelajaran yang dialami oleh siswa, ada nggak kesulitannya? Kesulitannya itu tertukar dalam konsepnya itu sendiri, gitu yang mengulang penjumlahannya. Yang kedua terkait ini, siswa ada yang lambat dalam menghitung, sehingga kesulitannya seperti itu, tertukar dalam konsep dan lambat dalam berhitung. Jadi kesulitan siswa yang mengalami adalah ketika siswa memahami perkalian, konsepnya tertukar ya, misalkan 2 kali 3 bukan 2 tambah 2 atau 3 tambah 3 ya, itu tertukarnya. Kemudian dari siswa tadi ada kesulitannya. Selanjutnya Bu, dari Ibu sendiri ada nggak kesulitan ketika pembelajaran tersebut? Kalau dari saya itu, kalau dari saya sendiri ya Pak, sayanya itu belum bisa sepenuhnya menerapkan konsep perkalian itu 100% ke siswa gitu. Jadi siswa masih ada yang merasa bingung dalam konsep perkalian itu. Ya, ketika Ibu menghadapi kesulitan Ibu dalam menghadapi siswa terhadap pembelajaran tentang materi perkalian, kemudian langkah Ibu yang melakukan Ibu adakah untuk mengatasi kesulitan tersebut? Langkahnya itu menyiapkan benda-benda konkret untuk mempermudah siswa mencerna dalam memahami materi konsep perkalian itu sendiri.
pemahaman siswa ya. Berarti Ibu menggunakan benda-benda konkret ya Bu ya, misalkan kerikil atau benda-benda yang ada di sekolah atau di ruangan kelas ya. Karena dengan melihat benda nyata, siswa akan lebih paham ya untuk kalian. Kemudian Bu, dari kesulitan atau dari siswa, kesulitan Ibu, kemudian langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan dalam pembelajaran tersebut, komitmen Ibu, ada nggak komitmen Ibu untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas dalam pembelajaran tersebut? Ada, saya ingin meningkatkannya yaitu dengan memberikan latihan-latihan soal Pak, supaya siswa itu lebih terasah gitu, supaya siswa itu lebih paham dan lebih menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita gali lagi informasi ya Bu, ilmu-ilmu bagaimana caranya menyampaikan materi tentang perkalian Bu ya. Jadi komitmennya kita terus belajar, terus meningkatkan wawasan kita ya Bu. Kemudian setelah kita melakukan pembelajaran di kelas ya, dengan melihat nilai siswa yang sangat bagus Bu, kemudian apa yang Ibu rasakan untuk dilaksanakan pada pertemuan berikutnya? Dalam pertemuan berikutnya, insya Allah saya akan menyiapkan media untuk agar siswa itu lebih cepat mencernanya, lebih cepat memahaminya. Mudah-mudahan dengan media yang saya akan terapkan nanti bisa lebih cepat memahami siswa itu dan akan memberikan variasi soal dari yang mudah sampai ke yang sulit. Ya, jadi apa yang Ibu lakukan tadi ya untuk kedepannya itu bagus sekali Bu. Dari langkah terakhir Bu, adakah Ibu melakukan sebuah memilah atau mengelompokkan siswa dalam pembelajaran? Misalkan begini Bu, siswa ini misalkan kemampuannya masih IQ-nya 1 ya, yang lainnya sudah bagus Bu. Ada nggak pengelompok tersebut? Saya menerapkannya polanya kan kerja kelompok. Di situ kerja kelompoknya ada yang campur, tidak ada yang sedang, yang cepat, ada yang nada lambat. Jadi tidak dipisahkan yang lambat dengan yang cepat, supaya cepat memahami, saling membantu. Ini Bu, untuk materi soalnya disamakan nggak Bu antara yang cepat dengan yang lambat gitu? Disamakan, karena nanti kan dalam proses yang kelompoknya saling membantu. Jadi tutur sebaya ya Bu? Iya, tutur sebaya gitu. Kasihan kalau yang lambat tidak ada yang membantu. Terima kasih Bu atas waktunya dan informasi hari ini ya, memperbaiki kita semuanya ya. Mudah-mudahan kedepannya kita semua bisa melakukan apa yang lebih baik lagi untuk siswa kita ya.